sekali Sony hari ini ya. Salam jumpa pemirsa TVRI Stasiun Maluku. Di mana saja Anda berada, senang sekali hari saya di 01. Dan saya Sony Soplantila 02. Dapat hadir kembali menjumpai Anda dalam acara kesayangan kita. Baca Cerita Orang Maluku. Sony, apa kabar kamu hari ini? Baik. Dari musiknya sih memang kedengaran baik ya. Tapi by the way kita sudah ada di bulan baru dan kita akan ngomongin isu baru. Bulan ini kita all about human interest. Dan ada satu hal dan juga topik yang menarik. Ini sebenarnya topik serius tapi akan kita bawakan secara santai gitu ya. Style bomb. Soalnya kamu tahu nggak Maluku masih ada dalam posisi nomor 4 termiskin di Indonesia. Iya betul. Kita turun satu peringkat sih, maksudnya dulu kan 3 ya, sekarang udah naik lah istilahnya ke 4. Turun berarti ya bahasanya ya, harusnya turun kan, turun ke posisi 4 tapi itu kurang signifikan ternyata. Betul. Ternyata ini membuktikan bahwa kita masih punya banyak sekali hal yang harus dibenahi, apalagi terkait dengan mengangkat derajat masyarakat Maluku. Gimana caranya sih Son harusnya? Perbaikan apa dulu nih kita kalau misalnya kita ngomongin kemiskinan? Kalau bicara kemiskinan otomatis dimulai mungkin dari SDM kali ya. Exactly that. Makanya hari ini kita tuh kaya banget loh kalau misalnya kita lihat dari sumber daya alamnya Sony. Kita punya banyak hal, punya ikan, punya rempah-rempah, punya banyak potensi gitu yang bisa kita kembangkan. Akan tetapi the thing is kita sumber daya manusia kita yang menjadi masalah. Ternyata kalau misalnya kita ditarik secara random dan dibandingkan dengan orang-orang lain di Indonesia, kita ternyata masih belum cukup untuk bersaing dengan mereka. Apa yang masih kita kurang sebenarnya? Dari sisi pendidikan masih kurang. Dari segi bersaing di bursa lapangan pekerjaan kurang juga Son. Pengangguran juga cukup banyak ya kalau kita lihat ya. Cukup banyak. Kalau misalnya perbaikan sumber daya manusia ini ternyata bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Bukan perkara permasalahan pemerintah aja sih Sony ya. Yes. Karena kita sering banget ngomongin UMKM kan. Betul. Tapi kali ini pendekatannya agak berbeza. Oke. Karena hari ini pemirsa Baca Cerita Orang Maluku akan kita kasih jalan ninja Sony untuk apa? Jalan ninja untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Maluku. Nah, kita mulai dulu dengan satu hal yang sangat esensial Sony, yaitu kemampuan berbahasa Inggris. Nah, itu dia. How well you speak in English, Sony? Mungkin dari 1 sampai 10 bisa dikasih rate 6. Bohong, kamu 8 nilainya. Dia bisa pemirsa, Sony bisa 6, nilainya 8. Jadi kalau misalnya kita bisa berbahasa Inggris pemirsa, karena bahasa Inggris ini bahasa universal ya. Kita bisa kemana aja dan bisa melakukan banyak hal kalau kita bisa mastering this one skills, yaitu bahasa Inggris. Dan ternyata untuk kemampuan berbahasa Inggris di Maluku pun khususnya di kota Ambon aja nih pemirsa. Cukup membuat saya agak heran Sony. Karena kalau misalnya kamu pergi ke sekolah-sekolah, apalagi sekolah-sekolah yang posisinya bukan di tengah kota. Kalau kamu bicara bahasa Inggris kamu bakal diketawain. Iya betul, kan? Betul. Contohnya kayak tamu saya yang satu ini. Dia bersama komunitasnya sangat luar biasa. Mereka memberikan pendidikan bahasa Inggris gratis buat anak-anak yang ada di kota Ambon. Langsung aja Sony kasih musik yang ceria. Beliau ini adalah seorang musisi / aktivis / barista / fasilitator / representatif dari komunitas Bahasa Basudara. Welcome Mr. Bodewin Was. Lewat sini saya. Hai Mr. Bod. How you doing? Silakan duduk darling. Luar biasa ya. Ini duduk Pak. Jadi Sony, aku kasih tahu dulu ya, Kak Bode ini dia lahir dan besar di Jakarta. Dia orang Ambon memang, memikul FAMUAS tapi Anda lahir dan besar di Jakarta kan? Besar Jakarta. Dan dia punya callings untuk pulang dan juga membangun kota Ambon tercinta ini, memperbaiki sumber daya manusianya. Karena beliau punya kemampuan banyak, bukan cuma sebagai seniman aja, tapi juga punya kemampuan berbahasa Inggris dan berbahasa Belanda. Wow. Lulusan Erasmus Huis everybody. Jadi Kak Bode apa kabar hari ini? Baik Eni. Aduh terima kasih. Eni gimana kabarnya? Tuh penyanyi gitu suaranya. Iya. Kita punya penyanyi hari ini, nanti dia akan nyanyi by the way. Baik banget Kak Bode. Terima kasih banyak loh di tengah-tengah kesibukannya mengurus Cafe Bahasa Basudara, nyusunin banyak program, camping sana sini ya kan. Hidupnya enteng banget nih Kak Bode. Tapi di samping itu dia punya banyak hal yang akan dia bagikan bersama dengan kita hari ini in
terms of aktivisme dia dan juga sepak terjang dia dalam satu komunitas yang sangat mulia, bahasa Basodara. Kak Bode, boleh kasih tahu dong bahasa Basodara ini bagi those who don't know itu apa sih Kak? Bahasa Basudara ini satu komunitas dan komunitas ini semuanya itu orang-orang Maluku yang ada di seluruh dunia tergabung di dalam situ. Oke. Yang mereka punya hati untuk membangun Maluku melalui bahasa. Oh, Jadi very mereka cool. memberikan bahasa kursus bahasa Inggris gratis secara online maupun offline. Begitu. Jadi ini sudah dari tahun berapa Kak Bode si bahasa Basodara ini? Kelas pertama dimulai dari tahun 2020. Oke, oh pas Ya, COVID Pas itu COVID, ya? ya. And then it's just developed. Ya, abis itu 2020 dan sekarang udah 2024 kita punya sekitar hampir 450 kelas. Wow. Ya, Itu online dan juga onsite gitu ya? online dan offline. Offline. Jadi anak-anak dikasih pelajaran, kemudian ini harus dikasih tahu dulu nih. Karena biasanya mindset belajar bahasa Inggris gratis dipikirnya cuma sekali 2 kali nih Kak. Apakah bahasa Basodara juga begitu? Ataukah ada documents yang menyatakan bahwa dia udah lulus, ada target yang harus di-achieve atau gimana nih? Oke, kalau bahasa Basudara sendiri kita punya 4 tingkatan berarti Oh, ya. oke, 4 tingkatan. Satu tingkatan itu ada 12 kali pertemuan. Oh, oke. Satu kali pertemuan 90 menit. Mhm. Ya, itu seminggu sekali biasanya. Jadi berarti 3 bulan dan bukan hanya les gratis saja tapi mereka juga dapat sertifikat. Oh, oke. Ya, Dan katanya sertifikatnya nggak di-issue di sini ya? sertifikatnya di-issue di London. Di London, Di England, bayangkan. Coba dikasih tahu dulu dong Kak Bode. Cerita awalnya sampai kakak bisa bergabung dalam komunitas bahasa Basodara nih. Ketemu siapa, urut-urutannya gimana. Tar dulu, sebelumnya kenapa kamu mau pulang ke Ambon? Karena kan It's like calling. it's Jakarta dude, semua Yeah. ada di situ. Sebenarnya udah banyak yang suruh saya pulang ke Ambon tuh dari tahun setelah bapak saya meninggal. Udah pulang ke Ambon aja, but I don't know what am I have to do here, Oke. you know. And then tahun 2020 sebenarnya juga cuman mau pergi pulang ke Hutumuri cuman untuk pelantikan raja. Oke. But then again, COVID Happens. happens. Dan kamu gak bisa pulang. Nggak bisa balik ke Jakarta. Akhirnya stay. Sampai bulan November 2020 balik ke Jakarta. I feel like I don't belong to Jakarta anymore. Oh wow, you find your callings. I find my calling after Okay. that. Yeah. And then? So 2021 balik ke sini, itu juga belum ngapa-ngapain. I always ask God, what am I have to do in Ambon? Oke. Gitu kan. Sampai akhirnya I got a call from Mr. Jeff Oke. Maleholo di Yeah. London. Antua bilang katanya, mau nggak buka kelas di Hutumuri? Buka kelas bahasa Inggris untuk anak-anak di Hutumuri. Oke. And that's challenge for me karena belum pernah kerja sama anak-anak Betul. gitu. Tapi dari situ berjalan sampai akhirnya udah punya, untuk di Hutumuri sendiri udah ada 6 kelas. Dan ada 1 kelas yang masih berjalan di sana. Wah, jadi totalnya ada 7 kelas ya. 6 yang udah graduates dan sampai sekarang masih ada 1 kelas yang Ya. going on. Betul. By the way, buat yang nggak tahu ya, Pak Jeff Maliholo ini adalah salah satu founder Bahasa Basodara. Beliau adalah orang Ambon yang udah lama banget udah nggak di sini dan stay-nya di London. Di Inggris, Di bukan di London, Inggris. di luar kota. Iya di luar. He kind of be everywhere. Jadi di mana aja tuh beliau ada ya kan. ya. Dan untuk Bahasa Basodara sendiri bagaimana Ca? Jadi setelah ditelepon Om Jeff, Ya. Kak Bode langsung masuk gitu ya bergabung. Jadi sebenarnya saya sendiri kan fasilitator. Oke, Jadi what's the difference fasilitator. between fasilitator dan tutor misalnya? Kalau fasilitatornya kita menyiapkan anak-anaknya nih, kita cari anak-anak siapa yang mau oke. les, ayo yuk ikut Oke. ngajak. Terus kita juga siapin tempat, terus laptop sama wifi juga kita cari gitu Oke. segala macam. Pokoknya kita yang teknisnya yang kita siapin lah Oke. gitu. Kalau untuk tutornya karena Hanya ngajar doang ya, berarti. kalau tutornya dicariin ya ngajar doang gitu. Oke. Tapi bukan cuman yang di Hutumuri punya tutornya bukan orang, maksudnya bukan tinggal di Hutumurinya. Hutumuri atau di Ambon gitu. Heeh. Tapi kita punya dari Belanda,
Waktu itu dari Los Angeles juga sama dari Australia. Oke. Ya. Dan semuanya adalah orang Maluku yang Semua orang tinggalnya Maluku. di sana. Jadi they Ya. basically punya skill native speaker gitu ya. Punya Iya, skill iya, yang betul. karena mereka tuh udah tinggal di luar negeri. Betul. Kak Bode, let's talk about bahasa basodara dan sepak terjangnya. Punya 4 kategori, diberikan kursus gratis dari 2020. Bagaimana caranya kita bisa join sih sebenarnya? Apakah harus punya basic kemampuan berbahasa Inggris atau kita bisa mulai dari nol banget? Bisa mulai dari nol banget. Oke. Gitu, kalau misalnya mau ikut bisa diakses di www.bahasabasudara.org. Oke. Oke, nanti di situ bisa daftar sebagai tutor, sebagai murid, fasilitator, sebagai muridnya juga bisa, atau sebagai volunteer untuk bidang yang lain. Oke, Gitu. very cool then. Jadi ternyata segala sesuatunya sudah disiapkan di Bahasa Basodara. Pemirsa yang pengen anaknya kursus gratis boleh ke sini. Now let's talk about the development. Karena mulai dari 2020 itu pemirsa ada banyak banget progres nih Sony di Bahasa Basodara. Mereka bahkan ada satu hal yang unik. Ini mungkin nanti bisa dilihat di YouTube-nya Bahasa Basodara ya. Mereka main King, kamu tahu King kan? Main bingo. Iya. Pakai bahasa Inggris. Mana ada di dunia main bingo pakai bahasa Inggris, hanya di Bahasa Basodara. What fun activities lagi sih Kak Bode? Karena kelihatannya it seems fun. Kelihatannya Banget. enak banget nih Bahasa Basodara. Yeah. Kamu juga sering bikin ini ya, camp dan lain-lain. Tell us more. Apa yang sangat fun di Bahasa Basodara? Kalau untuk anak-anaknya sendiri kita ada spelling bee juga. Itu Oh, lomba oke. spelling bee untuk anak-anak. Bukan hanya rata-rata semua di Ambon sih, di Maluku lah ya. Rata-rata semua di Maluku, dan kita bisa lihat bakatnya anak-anak, terus talentnya mereka, kemauan mereka untuk berbahasa itu ternyata banyak. Cuman memang belum ada wadahnya saat ini. Oh, oke. Gitu. Kemarin Oke. tuh ada sekitar 30 tahun lalu kalau nggak salah, ada sekitar 30 anak-anak yang ikutan spelling bee. Wah. Ya. Dan memang spelling bee itu bukan cuman, kalau misalnya nggak tahu ya, spelling bee ini adalah lomba mengeja. Betul. Lomba mengeja, spelling dalam spelling. bahasa Inggris, dan itu bukan cuma mengandalkan kemampuan aja tapi mental sebenarnya kan. Betul, itu sudah. Nah abis itu kan mereka spelling bee-nya, competition-nya itu via Zoom. Oke. Jadi- Jadi ditonton oleh Juri-jurinya ya di luar. Juri-jurinya ada di Inggris, ada di Belanda ada gitu-gitu. di Los Angeles dan di Ya, banyak tempat Di banyak yang tempat ada lah. di Dunia. penjuru dunia. Kak Bode, Ya. kan Bahasa Basodara ini misinya mulia banget ya. Ya. Ingin meningkatkan, karena kita juga sempat, TVRI juga sempat ngobrol-ngobrol sama Om Jeff. Dan misinya sangat mulia. Mereka merasa kita kurang bersaing ya, apalagi kalau di luar Betul. negeri. Dari banyak nih Sony LPDP awardee gitu, ternyata sulit banget menemukan orang Ambon. Nah, let's talk Ya, about ya. that. Hmm. Apakah ada kelas khusus buat kita ya, misalnya Kak Bode aku pengen tes LPDP tapi aku nggak mampu bahasa Inggrisnya, ada nggak kelasnya? Oh, jangan khawatir, ada kita cari. Di Bahasa Basodara Di semuanya Bahasa Basudara ada. Ya. Jadi bukan cuma buat anak-anak, kelas untuk anak-anak, tapi kelas untuk karyawan, terus untuk profesi juga ada gitu. Oke, buat profesi juga ada ya? Profesi juga ada. Oke, Gitu. now you lead us somewhere else karena ternyata untuk memperbaiki sumber daya manusia Ya. itu kita tidak harus tunggu intervensi pemerintah sebenarnya, Ya. karena kita bisa it could start with you, mulai dari kemampuan bahasa Inggris kamu, dan ini mereka juga punya kursus bahasa Inggris untuk advancement, untuk career advancement. Speaking of career advancement, aku juga punya satu narasumber hari ini. Oh, Ya, akan menemani siapakah Kak Bode dia? dan juga Sony ya. Dia ini adalah representatif dari Daya 5. For those who don't know, Daya 5 ini nanti dijelaskan sama beliau ya. Intinya mereka akan membantu masyarakat kota Ambon yang punya kemampuan bahasa Inggris dan a professionals, ini bukan TKW loh ya, dicatat, untuk dikirim bekerja ke luar negeri. Dan dalam kafe Bahasa Basodara, nanti habis ini kita ngobrolin tentang kafenya juga. Beliau ini juga adalah baristanya dan dia juga adalah seorang mantri. Like bisa semua profesi. So dikasih musik yang enak, kita akan sambut juga satu tamu. Saya izin berdiri ya Kak Bode. Kak Bode duduk aja gak apa-apa. Langsung aja Kak Yanes Rubalean. Halo Kak Yanes, how you doing? Oke, take a seat, take a seat.
Luar biasa. Oh, datangnya boncengan salaman lagi. Jadi ini basically kalau misalnya pemirsa lihat Kak Yanis ini adalah dari Daya 5. Beliau adalah seorang mantri dan nanti di akhir tahun ini akan dikirim untuk bekerja di mana Kak Yanis? Di Australia. Di Australia, negeri kanguru. Ada nggak Kak Yanes lowongan buat aku sama Sony nyanyi dan host di Australia? We'll see about that. Canda. Kasih tahu dulu dong Kak Yanes, karena Kak Yanes ini adalah bagian dari Bahasa Basodara juga. Like he's basically Kak Bodes sidekick ini, wingman di Cafe Bahasa Basodara. Beliau adalah bartender juga. Dan juga seorang fasilitator apa tutor di Bahasa Basodara? Saya tutor di Bahasa Basodara. Dan yang paling penting kita undang Kak Yanis di sini akan ngobrolin tentang Daya 5. Kasih tahu dong Kak, bagi yang nggak tahu Daya 5 ini apa sih? Oke, jadi terima kasih Kak Eni. Daya 5 adalah perusahaan Human Resources Consultant. Oke. Jadi kita itu menangani atau mempersiapkan sumber-sumber daya manusia Oke. sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Oke. Nah, jadi di Daya 5 itu sendiri ada 6 anak perusahaan. Oke. Nah, kita itu punya visinya beda-beda. Jadi ada daya dimensi, terus daya 5 rekrutmen, sama daya karsa, sama club, sama clubability. Nah, jadi semuanya sebenarnya mempersiapkan tenaga kerja sebelum mereka masuk ke dunia kerja. Tapi yang menarik di Daya 5 itu ada khusus yang tadi saya bilang clubability, itu kita mempersiapkan orang-orang yang punya disabilitas. Oh, oke. Ya. Jadi kebanyakan kan kalau orang yang sudah disabilitas mereka itu tidak gitu mendapatkan tempat yang semestinya di dunia kerja. Di society. Jadi kita punya semacam program untuk melatih mereka untuk siap masuk ke dunia kerja, ke perusahaan. Dan kita juga mencari perusahaan yang akan menerima mereka. Seperti itu. Jadi di-train dan Iya. dibantu untuk dicarikan pekerjaannya. Iya, Untuk betul bekerja sekali. gitu ya. Betul sekali. Itu di Indonesia di luar negeri? Kak Yanes, untuk sementara masih di Indonesia dulu. Oke. Untuk yang clubability. Nanti mungkin ke depan karena visi Daya 5 sendiri. Karena kita udah ada dari 25 tahun yang lalu. Waduh udah lama Daya dong 5 ya. ya. Cuma kita nggak tahu ini masalahnya. Sudah bekerja sama dengan perusahaan-perusahaan BUMN dan juga instansi pemerintah di lingkungan pusat di Jakarta, juga di beberapa daerah di Indonesia. Betul, jadi udah banyak tenaga kerja yang dikirimkan ke luar negeri ya Kak. Betul Yanes? sekali. Ini ada urutannya pemirsa, kalau kamu mau kerja di luar negeri gampang banget. Sekarang kamu nonton dulu dialognya, kamu belajar bahasa Inggris sama Kak Bode, lalu kamu hubungi Daya 5 Kak Yanes buat dikirimkan ke luar negeri. Kak Yanes katanya dalam waktu dekat ini ada pilot project Daya 5 ya untuk mengirimkan pekerja ke luar negeri. Boleh di-spill saya? Baik, jadi saya di sini, saya ingin clearkan dulu. Oke. Posisi saya ada 2, saya Oke. dari Daya 5 dan juga saya Dari- Ambon Manager untuk UCS.live. Nah, let's talk about UCS.live Oke, baik. then. Yang menyalurkan tenaga kerja ke luar negeri ya. Khusus Iya. untuk pilot project ini. Untuk pilot project ini. Oke, boleh Betul di-spill Kak Yanes ini kalau misalnya kamu mau bisa hubungi Kak Yanes dari Daya 5 bahkan dari UCS Mahir ya. Untuk Indonesia Timur. Kasih tahu pilot projectnya dong Kak. Ya, jadi singkat saja Kak Eni dan teman-teman semua, UCS ini semacam RTO. Jadi RTO itu lembaga training untuk tenaga pengasuh lansia. Oh, oke. Oke, jadi di Australia itu tingkat lansia kan semakin meningkat sekarang. Betul. Jumlah orang lansia semakin meningkat, akan tetapi tenaga perawat atau carer itu semakin berkurang. Oke. Karena tidak ada supply dari luar. Biasanya untuk Australia sendiri mereka ambil itu dari Nepal, dari Filipina. Oke. Akan tetapi kebutuhan perawat di Filipina itu juga di dalam negerinya semakin Tinggi. berkurang. Oh, berkurang juga Iya, jadi semakin tenaganya berkurang. makin berkurang. Iya, jadi UCS melihat kesempatan ini untuk lewat Indonesia. Oh, oke. Untuk tenaga perawatnya seperti Oke. itu. Jadi memang karena selama ini daerah Indonesia Timur kurang terjangkau ya untuk Betul. SDM dari tenaga perawat keluar. Jadi kita melihat kesempatan ini sebagai satu kesempatan yang baik. Betul. Kita ingin menjangkau, kita ingin menyerap tenaga-tenaga kerja Betul. atau SDM terampil ini dari Ambon
dan Maluku secara umumnya. Seperti itu. Nah, jadi bagi Anda, tapi ada yang khawatir ini bukan TKW ya. One thing for sure ini bukan TKW, tapi ini adalah tenaga profesional yang direkrut. Anda punya keahlian, Anda punya kemampuan dalam satu bidang dan bisa berbahasa Inggris, nanti bisa direktur oleh UCS. Dan Daya 5 juga bisa bantu kamu untuk menemukan lapangan pekerjaan kamu. Kak Yani, sebelum kita ke Kak Bode, untuk Daya 5 sendiri, bagaimana caranya kita bisa mengakses Daya 5? Apakah punya requirement tertentu? Aku harus punya ijazah S1 dulu kah? Atau harus punya certificate untuk profesional kah? Ataukah boleh siapa aja yang dibantu oleh Daya 5? Terima kasih. Yang paling penting kita udah lulus sekolah SMA dulu. Oke, itu yang paling penting ya. Yang paling penting dan juga dari perguruan tinggi juga seperti itu. Jadi lulusan S1 dan SMA. Nah, ada fitur kita punya di perusahaan itu namanya Klop. Oke. Nah, Klop itu ini apa sih Kak, aplikasi gitu ya? Iya, semacam kita punya aplikasi untuk diakses. Di situ kita akan punya semacam fitur assessment. Nah, di situ jadi nanti kita tidak asal bekerja, tapi di aplikasi itu kita punya potensi yang diukur seperti itu. Jadi contohnya misalnya kalau Kak Eni kan di bagian MC atau public speaking, nanti lebih ditekan di situ kemampuannya untuk dikembangkan lagi. Oke, jadi kamu yang penting udah punya ijazah SMA, tapi misalnya merasa stuck hidup gini-gini aja, download Klop deh. Biar kita bisa tahu ya kemampuan kamu apa, nanti dibantu oleh teman-teman Daya 5 untuk diperkuat kemampuan kamu dan nanti dibantu dicarikan pekerjaan. Kurang gampang apa lagi coba? Mau les bahasa Inggris gratis, mau kerja ada Daya 5. Sekarang kita akan satu pertanyaan saya untuk Kak Bode sama Kakak Yanis karena dua-duanya dari Bahasa Basodara. Yep. What is so challenging about being a tutor dan juga fasilitator di Bahasa Basodara? Tantangan yang paling gitu, yang paling bikin itu apa sih? Karakter kita apa gimana? Karena seperti yang kita tahu anak-anak Ambon yang apalagi yang tidak familiar dengan bahasa Inggris, mereka pasti akan membuat orang Ambon yang bisa bahasa Inggris tuh menjadi lelucon kan. Apalagi kalau kita bicara pakai bahasa Inggris pasti diketawain. Banget. Ya kan? So what's the challenge for you? Yang tantangan paling terbesar kalau jadi tutor dan jadi fasilitator di Bahasa Basodara? Kalau saya pribadi Kak Eni ya, jadi seperti yang Kak Eni sebutkan tadi, kita di Ambon ini tidak bisa menemukan tempat yang aman, ya, safe zone untuk kita berbahasa Inggris. Karena itu tadi ada tekanan dari lingkungan sekitar. Misalnya kalau kita bahasa Inggris sedikit nanti dibilang pamer lah, sok-sokan, iya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang jadi challenge-nya kita itu bagaimana kita membangun confidence. Kepercayaan diri dari anak-anak ini gitu. Misalnya dari usia muda kita harus aware akan pentingnya bahasa Inggris sebagai bahasa yang universal. Betul. Karena jadi mereka kalau mau ngomong juga mereka nggak percaya diri karena pasti orang-orang sekitar ini bicara apa nih? Gitu kan. Setuju. Itu dari tutor. Kalau dari fasilitator? Sama sih, maksudnya yang tadi Eni bilang itu ketika kita bicara dalam bahasa asing, mereka akan tertawa. Satu kali anak-anak dengar saya berbahasa Inggris gitu kan, mereka ketawa. Terus saya bilang, kenapa ketawa? Saya yang bareng ketong saya mengerti. Jadi mereka menganggap itu lucu. And it's funny gitu. Terus saya bilang kalau nggak ngerti ya udah sini belajar. Gitu. Kalau nggak ngerti belajar. Jadi anak-anak yang namanya juga anak-anak ya, ikut rame begitu toh. Yang pas mau belajar ya mereka pergi. Kalau udah pertengahan bulan gitu kan udahlah janglai. Udah kurang. Jadi waktu itu I start with 30 people. And end up with 10. You end up with 10. Yeah. Mulai 30, yang lulus cuma 10. 20-nya kemana Sony? 10. Banget gitu, tapi ya itu challenge ya, maksudnya menumbuhkan kesadaran anak-anak bahwa Inggris ini penting loh. Betul. Bukan karena kita mau sosokan atau segala macam, tapi ketika kita bisa berbahasa Inggris kita juga bisa memperkenalkan kita punya culture. Betul. Ke luar negeri, kita bisa memperkenalkan kita punya apa lagi, you name it. Kita bisa memperkenalkan alam kita kalau ke luar negeri. Kadang-kadang orang berpikir
para apa katong tinggal di Ambon saja tuh. Iya betul. Para apa katong berbahasa Inggris gitu. Betul. Padahal ketika bule-bule datang, Bingung bingung. nanti, iya. mau ngomong apa? Betul. Iya kan, padahal semua orang juga bule-bule datang ke sini kan mereka nggak bisa bahasa Indonesia atau bahasa Melayu Ambon gitu Betul, kan. Betul. That's why kita yang harus belajar. Betul. Bukan Gitu, mereka. bukan yang harus mereka. menyesuaikan. Nanti pun kalau kita pergi ke satu daerah di luar negeri mungkin ada juga orang kok yang mau belajar bahasa Indonesia dan mereka pakai itu. Betul. Gitu. Jadi let's start somewhere else gitu Ya. kan. Kalau kita nggak mulai sekarang kapan lagi? Kapan lagi? Nah, makanya judulnya hari ini Jalan Ninja. Karena kita bisa pakai jalan potong, Say. Kamu udah tua pun bisa belajar, Say. Udah tua pun udah masih bisa untuk dikirim kerja ke luar negeri. Yang penting kamu punya kemampuan bahasa Inggris. Now let's Setuju. talk about the progress of Bahasa Basudara. Oh, Bagi Anda yang nggak tahu mereka punya kafe loh. Nah, kita punya 2 barista di sini. Tapi sebelum kita ngomongin tentang kafenya, aku juga mau tanya tentang Daya 5 dulu nih, Kak Yanes. Selama kurang lebih 25 tahun berkecimpung Daya 5 di Indonesia, di Maluku sendiri udah berapa banyak tenaga kerja yang dibantu? Estimasi aja sih Kak. Iya, jadi seperti yang saya jelaskan tadi, Yes. selama 25 tahun itu Daya 5 tuh lebih ke daerah Indonesia bagian barat, Jawa Oke. dan Sumatera dan daerah sekitarnya. Oke. Daerah Indonesia Timur itu masih jarang Betul. kayak ini. Bahkan kalau bisa dibilang belum ada gitu. Betul. Jadi kakak jangkauan pertama ya? Iya, jadi ini Daya 5 pertama di Ambon, Betul. kerjasama dengan beberapa universitas besar juga. Seperti UKIM dan Unpati. Kemarin ada penandatangan MOU untuk kerjasama Yes. mempersiapkan lulusan-lulusan terbaik untuk kerja di beberapa perusahaan. Seperti di pertambangan, banyak sektor yang kita jangkau. Cuman yang lagi booming sekarang kayak ini, Ya. kita namanya Global Talent Placement. Oke. Nah, jadi Which is apa itu? kita mengirimkan perawat ke daerah Timur Tengah, Asia, dan bahkan ke depannya lagi nanti mungkin ke Amerika dan juga ke Asia Pasifik, Australia dan Selandia Baru. Oke. Sementara dalam progres ke depan. Tapi Oke. saya juga sekarang lagi dalam proses itu, lagi menjangkau sekolah-sekolah kesehatan yang ada di Ambon. Nah, Untuk ke depannya lagi. seperti Gimana itu. respon mereka Kak Yanes? Baik, mereka sambut dengan baik dan akan dipersiapkan contohnya di Poltekkes Kemenkes Maluku ada satu kelas di semester awal, kelas Lain selama di Ambon. Sebenarnya apa yang pertama kali dilihat dan itu langsung jadi motivasi sih. Itu menarik buat saya sih secara Betul, pribadi. betul karena menemukan callings itu nggak mudah. let's talk Dua-dua about this. orang yang duduk ini mereka punya panggilan. Karena apapun yang mereka lakukan nggak akan berhasil kalau nggak disertai dengan hati dan panggilan. Bagaimana Anda menemukan callings? What triggers you to do? Jadi all of sebelum this? I really benar-benar tahu kalau ini calling sebelum itu tinggal di Ambon sedikit lama dulu kan, Ya. sedikit lama terus Kok- Cuma buat senang-senang aja Kak? awalnya karena saya suka pemandangan, pokoknya suka alam segala macam awalnya itu, tapi ketika ngobrol sama orang, kok begini-begini aja, gitu. I mean like how people think. Bagaimana mereka berpikir. Nggak usah yang jauh-jauh deh. Kalau saya selalu ngomong tentang di negeri sendiri gitu ya. Oke. Tentang di dalam negeri. Kok begini caranya? Nggak bisa nih. I mean like they need support system. Oke. Dengan cara apa? Waktu itu belum tahu nih. Support systemnya dengan cara apa. Sampai akhirnya dapat telepon dari Bahasa Basudara. Oh Ini ini caranya. caranya. You find our callings. I found my calling. And then Yes. you stay. And I For stay. as long as you can. Tapi ada satu orang yang punya callings, dia mau pergi ninggalin kita. Pak Yanes, bagaimana kemudian you find your callings? Karena Bahasa Basudara ini kan jatuh-jatuhnya volunteering ya. Iya. Ya kan? Betul. Bagaimana rasanya terus punya dorongan untuk bisa bergabung? Karena kan gak dapat apa-apa ya kalau misalnya kita, kata orang hitung-hitungan gitu ya. Bagaimana, how do you find your callings? Jadi awalnya itu saya kan memang dari awal berniat untuk kerja di luar negeri. Akan tetapi proses keluar itu sangat sulit. Betul. Saya gagal beberapa kali untuk apply visa dan beberapa hal juga yang menghambat saya untuk keluar. Betul. Disinilah saya ketemu Om Jeff Maliholo nih, back Oke. again to the founder ya. Yes. Jadi
Om Jeff ini role model sebenarnya. Saya bilang role model karena saya sangat-sangat bangga gitu punya Om Jeff sebagai anak Maluku yang mau membangun Maluku dari luar. Jadi kita bangun Maluku bukan hanya di dalam Ambon atau Maluku saja, tapi dari luar juga seperti itu. Jadi itu sebenarnya yang trigger saya gitu loh untuk gabung dengan Bahasa Basudara, dan juga dari Bahasa Basudara dulu baru saya bisa ketemu Daya 5 dan UCS seperti itu, linknya kemana-mana. Jadi mungkin itu Kak Eni dan Kakak Sony ya. Betul, jadi ternyata melihat orang yang jauh, itu dia ya, ada orang yang bilang ya kita kepribadian kita dan pola pikir kita tuh tergantung dengan siapa kita ngobrol dan bergaul. Right. Dan buku apa yang Anda baca? Ya kan, bergaulnya sama Om Jeff ya begini modelannya. Ya kan, geyol dan pikirannya tuh terbuka. Speaking about books, by the way, katanya di Bahasa Basudara juga punya ini ya, di kafe Bahasa Basudara. Nah sekarang kita masuk ke kafenya. Ini ada satu kafe, ini community cafe, community based cafe, kafe Bahasa Basudara yang dibuat oleh teman-teman Bahasa Basudara ini untuk menampung Anda yang mau nongkrong sambil belajar bahasa English. Gimana caranya Besti? Emang bisa nongkrong sambil belajar? Bisa dong, Gimana? masa enggak? Kita biar ala-ala Jaksel gitu. Ya bisa lah Bisa ya. dong. Bisa dong Say, gimana Bisa caranya Say? banget. Kasih tahu Say. Pokoknya caranya ke Lateri aja deh. Ya dia promo lagi. Kita di Lateri, Di Lateri, di oke. bawah gedung Mandala situ di basementnya. Nah, Oke. kita ada di situ, Jadi, kafenya. Ini ada, saya kasih spoiler ya buat Anda ya. Kalau misalnya kamu mau ke Bahasa Basudara, itu menu-menunya luar biasa. Tapi untuk memesannya kamu harus pakai bahasa Inggris. Betul kan? Betul. Dan gimana nih Kak Yanes sama Kak Bode? Kan dua-duanya kerja di kafe juga. Ya. Kak Bode kerja di kafe, Kak Yanes juga Ya. jadi bartenders. Sejauh ini gimana orang-orang animonya? Apakah mereka berhasil menaklukkan tantangan memesan dengan bahasa Inggris? Sangat berhasil, walaupun seringkali ya, ada yang datang tuh bawa HP. Oke. And they use Google Translate. But Jadi, we are all appreciate them. Okay, Gitu loh, very maksudnya cool, very as long cool. as they want to learn, yes, ya why not? betul. Caranya kan banyak ya. Betul. Gitu. Ini yang salahnya di orang-orang kita gitu ya. Betul. Kadang-kadang kita belajar dari internet segala macam, terus kita ketawain gitu loh. Betul. Padahal setelah saya bergaul dengan yang baik nih ya. Betul, iya. Oh berarti Anda dulu Tidak bergaul dengan yang baik. Canda. Setelah maunya gini, pemikirannya adalah ketika mereka how can we support them to speak in English while kita mocking mereka. Kita Betul. jelek-jelekin mereka. Sipung English salah ya. Para apa sih? Sebenarnya nggak boleh kayak begitu. Betul. Jadi kita harus membenarkannya dengan bahasa lagi. Betul. Jadi Gitu. harus kasih support Kasih support yang lagi. proper sebenarnya. Ya. Awal-awal mungkin saya sendiri ketawa ketika dengar orang, jujur ya, ketawa ketika orang, kok ini orang, kita ada satu menu namanya Basudara Coffee, and out of sudden satu orang tiba-tiba gini. Oh Basudara Kopi itu judul menunya ya? Iya. Tiba-tiba ada yang pesen gini, bro, can I brotherhood coffee? Can I brotherhood? Basudara brotherhood. Brotherhood. Tapi abis dari situ saya nggak ketawa sama sekali. Iya. Oke, saya bikinin. Oke. Saya bikin. Dari situ saya mulai mengapresiasi orang ketika orang mau belajar bahasa Inggris. Gitu. Jadi ya kesannya sih lucu memang. Lihatnya lucu, dengernya lucu. Tapi untuk sekarang kayaknya enggak deh. Betul. Betul. Karena harus jadi support system yang baik. Bagaimana caranya ya kita bikin batul akang gitu. Betul. Bikin batul akang dengan cara yang betul. Dengan cara Bukan yang betul. tatawa dulu baru Ya. bikin batul, itu gak Right, bagus. betul. Kayak ada cerita lucu gak selama jadi bartender di Cafe Basudara? Pasti banyak nih. Mungkin tidak beda jauh dengan Kakak Bode. Banyak yang datang dan ingin berbahasa Inggris nih. Tapi tidak tahu nih mau mulai dari mana. Jadi terkadang ada kesalahan-kesalahan kecil tapi kita di situ bukan untuk menjudge ya. Kita untuk ya. Dan kebanyakan tuh yang saya ketemu itu mereka
mengerti nih apa yang disampaikan. Yes. Tetapi untuk merespon itu Agak tidak sulit. bisa. Sulit Ya, untuk itu mereka. yang jadi challenge juga Betul. sebenarnya. Dan kayak itu adalah challenge semua orang ya yang pengen belajar bahasa Inggris, bukan begitu Ya, kan Son? ya, Karena betul. ada banyak orang yang bilang, kakak itu tuh mengerti. Tapi kalau mau balas tuh paling setengah mati. Ada tips nggak fasilitator dan tutor? Kalau tipsnya sih mungkin gini, tumbuhin percaya diri aja dulu untuk Oke. berbahasa asing. Iya. Gitu, karena kalau kita nggak percaya diri dengan berbahasa asing itu sampai kapan juga nggak bakalan bisa gitu. Betul. Sedangkan kalau bule-bule dengar kita bahasa Inggrisnya patah-patah atau bagaimana, mereka justru apresiasi apa yang kita lakukan gitu. Betul. Mereka bukannya mocking ya. Betul. Mereka bukan mocking, Inggris lu salah, Inggris lu jelek begini. Enggak, gitu. Jadi justru mereka, wih Inggrisnya bagus deh. As long as you get the point. As long as you get the point, as long they can understand you, as long you can communicate with them, ya why not? Why not? Gitu. Betul. Maksudnya bahasa Inggris is not our mother tongue ya. Betul. Jadi kalau misalnya salah-salah wajar lah. Betul. Nggak Ya ada nggak sih? masalah. Nggak ada masalah gitu. Ada tips nggak Kak Yanes? Kalau itu nggak boleh, pede dulu. Kalau dari Kak Yanes? Kalau saya sih jangan takut salah. Sama Ah. ya, jadi Right. jangan takut dinilai orang lain gitu. Langsung ngomong saja bahasa Betul. Inggrisnya seperti itu. And learning by doing kan. Jadi kita praktekkan pada akhirnya nanti bisa gitu. Betul. At the end, ya. Dan untuk BBC, Yes. itu singkatan bahasa Basudara Cafe. Oh, Ya. BBC. Bukan Bener banget BBC juga. World ya. BBC Bahasa Maluku. Saudara Cafe, Ya, betul. untuk BBC sendiri ya merupakan tempat yang aman dan nyaman untuk orang-orang yang mau belajar, baru mau belajar bahasa Inggris sampai native speaker, we are open to Oke. them all, Oke. gitu. Jadi ini sudah ada dasar yang baik kalau kamu mau merubah nasib hidup kamu dan juga keluarga kamu untuk bekerja di tempat yang lebih baik, belajar dulu bahasa Inggris. Kalau udah bisa belajar bahasa Inggris, langsung cari Kak Yanes dari Daya 5 ya, dari UCS apalagi. Kak Yanes, let's talk about program-program yang akan mengirim orang ke luar negeri. Kemarin ada kan ya, pernah mencuat kan Sony, kamu dengar nggak? Yang dari Maluku, dari Ambon mau dikirim ke luar negeri untuk bekerja di perkebunan, tapi mereka harus bayar 80 juta. Oh iya. Bagaimana caranya agar supaya, dan itu end up ada yang dikirim gak sih Kak? Itu dari Daya 5 atau kamu pernah dengar tentang itu? Boleh dikasih tahu ke kita agar supaya jangan sampai nanti ada juga nih orang-orang yang berkedok seperti Daya 5 dan juga UCS dan mereka meminta sesuatu. Jadi sebenarnya memang untuk ke luar negeri bekerja itu kan pasti membutuhkan dana. Tetapi kalau dananya sudah bunyi yang tidak masuk akal, sebaiknya hati-hati. Betul. Dan yang kedua cek organisasi ini resmi apa enggak nih. Oke. Jadi dicek ada websitenya apa Si tidak. penyalurnya Iya ya. penyalurnya dan harus dicek izin kerjanya juga apakah jelas atau tidak seperti itu. Nah yang berikut lagi Daya 5 ini kan memang dia sudah terdaftar Betul. di Indonesia. Jadi memang kita sudah 25 tahun juga warawiri di beberapa perusahaan besar seperti itu. Dan juga kerjasama dengan beberapa perusahaan di luar negeri untuk penyalur tenaga kerja. Jadi yang saya mau bilang bahwa kita cek lagi nih informasi yang benar, Valid. yang valid ya tentang institusi atau lembaga yang ingin menyalurkan. Kalau memang dan yang menarik lagi kayak ini kalau di UCS ini namanya pilot program ya. Kita Iya. program pertama di Ambon, kita untuk penanganannya atau untuk dananya nih gratis. Oke. Ya, jadi kita 10 orang pertama yang sudah saya Rekrut. about to train, saya sudah rekrut. Kita itu 10 orang pertama ini gratis dan kalau ke depan programnya ini baik dan berlanjut, yang gelombang berikut kurang beruntung. Kenapa? Karena mereka harus membayar. Oke. Seperti itu. Jadi Jadi ini prototipe-nya. untuk yang pertama nih yang 10 Pilot orang project. ini nih pilot project ini gratis. Kak Yanes masih buka rekrutmen gak? Nah, Tahu-tahu kali-kali aja ada yang mau Sekarang kita baru dapat 8, Oke. kurang 2 nih kuotanya. Kabar gembira. Apa syaratnya Kak untuk bergabung dengan 8 yang lain? Jadi kita tidak harus basicnya dari misalnya karena mikirnya perawat atau pengasuh lansia. Jadi harus dari sekolah SMK perawat seperti itu. Kita untuk semua background pendidikan. Jadi Oke. tidak terbatas umur dari lulusan SMA mau dari apa saja bisa gabung dengan kita.
As long as kamu punya niat untuk jadi Dan caregiver. punya bahasa Inggris juga. Nah, itu keahlian dia. bahasa Inggris. Karena ya. kalau di UCS nggak di-train lagi ya bahasa Inggrisnya ya. Nanti kita kerjasama dengan Bahasa Basudara. Untuk training. Untuk training bahasa Inggris sedikit lah. Tapi paling tidak kamu harus punya dasar dulu. Jadi masih ada 2 orang yang mau bergabung bekerja untuk menjadi caregiver buat lansia di luar negeri. Kamu masih bisa gabung sekarang, nanti akan di training sama Kak Yanes. Tutupnya kapan Kak? Kita tutup akhir Juni kalau Masih kurang bisa, salah, ya. Masih bisa. say. Jadi masih bisa segera apply. Lihat di websitenya ya Kak. Ya, www.ucs.live. .live. Baiklah Kak Bode sama Kak Yanes, what's on your table now? Bahasa Basudara punya rencana apa untuk jangka pendek dan Daya 5 punya rencana apa nih untuk jangka pendek? Jangka pendek dulu ya, jangan jangka panjang. Kalau jangka pendeknya tetap kelas-kelas, kita buka banyak kelas lagi di daerah-daerah yang belum dapat pengajaran. Ya. Oke. Seperti di? Mungkin Seram yang di pelosok-pelosok gitu. Pingin juga sih sebenarnya kayak waktu itu saya ke Tamilo, mereka juga mau sebenarnya. Oh ya. Tapi sinyalnya ya. Betul, betul. Memang agak sulit. Karena kita kan based on online gitu ya. Betul. Jadi karena kita dasarnya online, kita juga pengen sampai di pelosok-pelosok, paling tidak mereka anak-anaknya udah bisa lah. Jangan mau kalah sama Bali lah. Betul. Buat saya, Maluku jauh lebih indah dari Bali itu sendiri. Betul. Tapi karena SDM di Bali udah terbentuk. Nah, environmentnya sudah terbentuk. SDM-nya sudah terbentuk, jadi ya mereka bisa jual apa yang mereka, even culture-nya mereka pun mereka bisa perlihatkan ke dunia dan itu jadi uang juga. Betul. Gitu. Betul. Ya That's how you build komunitas dan juga sumber daya manusianya dulu nih yang harus kita perbaiki. Betul. Kak Yanes, what's on your table? Daya 5, jangka pendeknya mau ngapain nih? Yang sudah saya sebutkan tadi ya Kak ini ya. Jadi kita ada namanya Global Talent Placement itu. Jadi dalam waktu dekat kita akan mengirimkan tenaga kerja terampil ke luar negeri. Ke Timur Tengah, Asia dan lain-lain. Jadi terkhususnya perawat. Mungkin untuk sekarang dari Daya 5 itu kalau UCS yang tadi perawat lansia dulu. Nah seperti itu. Itu jadi paling penting adalah teman-teman perawat nggak salah pilih sekolah Anda tuh. Ya kan, berakhirnya bisa di luar negeri loh. Kalau misalnya kita ke luar negeri mau tinggal di sana bisa nggak? Karena nggak pulang-pulang lagi boleh? Sepertinya ada regulasi ya. Program ini ada jangka waktunya? Iya, jadi ada sistem kontrak dulu berapa tahun. Nanti juga sama regulasi dari negara yang kita tuju. Misalnya izin tinggalnya nggak boleh lebih dari berapa tahun, diperpanjang lagi. Diperpanjang, seperti betul. itu. Apalagi kalau kamu udah punya sepak terjang yang luar biasa, bekerjanya bagus, pasti izinnya gampang untuk diperpanjang. Soalnya kamu punya pertanyaan nggak? Apa ya? Tentang apa? Misalnya, kalau gitu ini deh buat Kakak Bode sama Kak Yanes. Ini satu pertanyaan yang sama untuk kedua narasumber hari ini. Seberapa penting sih bahasa Inggris sekarang? How important? Really very very important. Iya ya. Ya karena kita mau di bidang apapun Inggris semua. Betul. Di bidang kesehatan, di bidang ekonomi kreatif, ya nggak sih? Di bidang musik pun. Betul. Kita mau belajar pertanian pun, perikanan semuanya ininya Inggris. Jadi penting sekali sih sebenarnya. Kalau misalnya kita, ya Inggris patah-patah aja kita nggak bisa, gimana kita mau bersaing dengan yang lain? Betul. Gitu aja. Betul. Sesederhana itu. How important Kakak Yanes bahasa Inggris? For me it's not just important but it's essential. It's essential. Esensi itu kan inti ya Kak ini ya. Jadi memang untuk kita mau bahasa Inggris itu jendela dunia nih. Jadi kita kalau udah bisa bahasa Inggris bisa kemana-mana. Betul. Punya banyak teman di mana-mana juga gitu teman. kan. Betul. Jadi it will helps in the future. Betul. Sesederhana kamu beli ini deh alat elektronik, panduannya bahasa Inggris semua. Betul. Ya kan buat ngerakit lah, buat ini semuanya bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris itu penting banget. Kakak Yanes sama Kakak Bode ini jujur ya, honest opinion. Apalagi sih yang masih kurang dari pengembangan sumber daya manusia di Maluku. Gitu kan, apalagi Kakak Yanes dan juga Kakak Bode ini bukan berasal dari
quote and quote lembaga pemerintahan ya, yang sebenarnya harus punya support paling tinggi di sini. Tapi kalian self sustain, lembaganya benar-benar berdiri sendiri, eksis dan memang punya niat yang tulus untuk membantu meningkatkan sumber daya manusia di Maluku. Kita masih kurang apa lagi sih Kak? Yang tadi saya bilang support system. Itu saya selalu ngomong di ada beberapa pertemuan, support system ternyata sangat penting. Ya. Kadang-kadang kita orang Maluku lihat orang bikin apa, pasti kita bring them down. Orang bilang apa? Katang-katang kayak ya katang. gitu. Maksudnya padahal dia punya potensi gitu. Oh. Padahal punya potensi tapi nanti dulu sih dari belakang ya. Betul, ada Gitu. yang suka muka. Ada yang ya gitu. Sedangkan kita harus tinggalin apa sih? Legacy. Yang umur-umur yang udah tua kan nanti akan lewat juga. Betul. Kita kasih kesempatan yang muda-muda. Jadi ini cerita aja. Janes barista di kita di Bahasa Basudara Cafe. Lalu ketika bosnya UCS telepon saya, dia tanya ada nggak kira-kira orang yang bisa pegang di area Ambon. Saya bilang barista saya mantri nih. Gitu. Barista slash mantri. Barista saya mantri nih. Akhirnya dia yang pegang. Itu salah satu bentuk support system yang saya mau kasih ke teman-teman barista di Bahasa Basudara Cafe sendiri gitu loh. Maksudnya gini, kalau mereka maju, saya juga yang seneng. Betul. Kalau begitu ya? Ya harusnya sih seperti itu. Kalau mereka maju lebih dari saya lebih bangga malah. Betul. Gitu, karena saya bisa kasih support yang sampai mereka, let's say sampai mereka berhasil. To help them find their callings. Ya, right. Kan? That's the right word to say. Ya. Ya kan? To help them to find their callings. Kak Yanes, apa yang masih kurang di kita? Yang saya lihat sih sepertinya leadership ya. Jadi ini menjawab, sebenarnya mensupport apa yang Kak Bode sampaikan. I'm happy to be part of Bahasa Basudara Cafe karena yang saya lihat ini bukan bos, beda ya karena bos sama pemimpin itu beda. Betul, nah kalau Kakak Bode ini pemimpin ini, jadi ketika dia melihat potensi dari saya, dia nggak push me down. Dia tidak stuck saya di situ, tapi ayo kembangkan, beta kenalin OCD yang orang-orang ini gitu. Untuk membangun seperti itu. Itu yang tidak ada di Ambon. Karena yang di Ambon ini orang dalam. Sih kalau ada orang dalam saya bisa jadi apa-apa gitu. Betul. Nah itu yang masih kurang sih sebenarnya di Maluku terkhususnya di Ambon. Good leaders. Itu yang ingin Katong singkirkan. Betul. Ya. Jadi benar-benar ini semua dari tangan kita anak-anak muda, it's in your hands. Untuk jadi support system, to be the support system. Kalau kamu gak punya sekarang, kamu yang harus jadi itu ya kan. Kalau kita, iya kan. Kalau kita nggak punya support system sekarang, kita harus jadi support systemnya dong, biar orang-orang yang lain juga bisa maju. Kalau nggak bisa jadi leader, paling tidak learn to be somebody that useful, ya kan? Dalam banget nih obrolan kita hari ini ya, agak takut say. Tapi by the way, speaking of Cafe Bahasa Basudara nih Kak Bode, ada agenda apa sih Kak Bode sama Kak Yanes? Sebelum agendanya, menunya dulu deh. Kenapa kita harus ke sana? Emang ada apa? Kopi doang kan? Ada menu apa emangnya? Menunya sehat. Karena base-nya susu. Base-nya dan susu kopi betul, pasti. sehat. Terus ada kalau orang-orang di luar sana kan kopi gula aren ya. Yeah. Kopi susu gula aren. Kita nggak pakai kopi susu gula aren. Kita bangga dengan kita punya gula saparua. Namanya Kosugusa. Itu enak loh, aku udah pernah coba. Kopi susu gula saparua. Kopi susu gula saparua. Itu kita punya itu. Terus barista-barista kita juga punya signature-nya masing-masing. Oke. Kayak Janes dia punya Sunset in Ambon sama terinspirasi Mokate. dari sunset dia. Iya. Dia anak senja dong. Anak senja, bukan lagi. Ada berapa barista sih Kak? Kita ada 5 barista. Berarti ada 5 signature 5 drinks. signature. Jadi barista yang perempuan 1 baru. Iya. Jadi semua barista kita bahasa Inggris. Oke. 1 bisa bahasa Jerman juga. Jadi benar-benar bisa berbahasa asing dan itu adalah requirement-nya. Betul. Kakak Yanes, tell us about Sunset in Ambon. Inspirasinya adalah apa namanya?
Matahari Maso kah? Matahari Maso. Terus? Jadi warnanya tuh agak-agak senja begitu. Kak Kenny. Tapi dia bikin segar. Oh, jadi dia apa? Basically fruit punch gitu ya? Fruit punch, jadi Fruit ada punch, lemon juice and then ada juga strawberry seperti Oke. itu ya. Jadi kayak gini ya, kalau misalnya kita mau membangun sumber daya manusia, jangan pikir yang muluk-muluk ya. Betul. Jangan langsung kita harus jadi yang hebat-hebat gitu Sony. Tapi kita bisa mulai dulu dengan pendekatan secara personal, pergi ke Basaba Saudara atau kamu bisa jadi barista di sana. Boleh nggak Kak kita jadi barista? Boleh banget. Gimana caranya? Cuman untuk kan sekarang kayaknya gini. smantri. Berarti aku juga bisa dong kalau misalnya punya waktu. Ya bisa. Jadi gini, untuk Bahasa Baru Saudara Cafe sendiri, tim yang saya punya, saya nggak bisa bilang karyawan ya, karena they are my team. Yes. Gitu. Tim yang saya punya mereka kan part time di kita. Jadi ada 3 mahasiswa dari program studi bahasa Inggris Unpati, terus 2 dari Unpati, 1 dari IAIN, terus 1 lagi itu lulusan program studi bahasa Jerman. Wow. Terus ada mantri kita juga. Gitu. Mereka akan dikontrak selama 6 bulan. Oke. Gitu. Jadi kemarin ada yang 1 udah keluar, 1 udah masuk gitu. Gitu. Jadi tergantung referensi dari teman-teman juga gitu kan. Kan karena kita juga maunya Bahasa Basudara Cafe ini tetap sama konsepnya berbahasa Inggris. Jadi baristanya paling tidak berbahasa Inggris. Kalau ada bahasa lain pun wah welcome banget gitu. Betul. Jadi ini kan kalau misalnya program-program seperti ini biasanya umurnya, sorry banget nih Kak Bode sama Kak Yanis ya, umurnya biasanya pendek. Betul. Karena sudah peminatnya kurang, mereka juga agak takut. Bagaimana caranya Bahasa Basudara bisa sustain? 4 tahun nih, sampai buka kafe loh, itu berarti gak main-main. Balik dari hati sih. Oh iya ya. Segala sesuatu yang dari hati akan sampai ke hati. Gitu, itu yang ya ada kayak, bos gue nih. Jangan bos lah. Jadi dari gitu. sesuatu mulai dari hati kita ya? Ya kalau misalnya memang punya hati untuk bangun Maluku, bangun Ambon, dan itu benar, ya akan jalan lama kan. Bakalan long last. Betul. Sampai akhirnya ada kafe ini juga, kita saling support semuanya. Di Bahasa Basudaranya sendiri as a community, di kitanya sendiri as a cafe Bahasa Basudara Cafe juga saling support di situ. Kakak Yanis kalau dari Daya 5 untuk bikin program ini kan baru ini ya pilot project ya. What is your plan supaya program ini bisa bertahan? Karena ini it depends on you and then 10 others untuk membuat program ini sustain. What's your plan? Yang paling penting itu kan bahasa Inggris. Jadi saya harus memang build their confidence. Jadi percaya diri mereka dan juga capek ya sebenarnya kalau kita mau ikut manusiawi ya, kita capek untuk doing something without dibayar seperti itu kan. Tetapi ada orang bijak nih, dia bilang do something as you do it for God and not for human gitu. Ya. Wow. Jadi buatlah itu untuk Tuhan, jangan untuk seperti untuk manusia. Jadi ibaratnya tanpa pamrih lah. Dan saya ingin bangun Maluku dari hal-hal kecil seperti itu dulu Kak. Karena ekonomi kita juga kan belum terlalu baik seperti yang Kakek ini bilang di opening tadi. Seperti itu. Betul. Jadi ini jalan ninjanya sih sebenarnya untuk mengentaskan semua permasalahan, apalagi masalah kemiskinan. SDM ini yang paling penting. SDM yang punya hati sebenarnya. Kalau cuma punya kemampuan doang, semua orang juga punya kali, ya kan? Tapi pertanyaannya punya hati buat melayani atau tidak ya. Itu yang penting. Just one last question before you sing us a song, Mr. Bode. Mungkin bisa dijawab sama Kak Yanis dulu baru sama Kak Bode ya. What's next? Apalagi setelah ini? Apakah punya rencana secara pribadi atau secara organisasi punya rencana untuk kedepannya? Ini speaking long term plan-nya. Kita bicara tentang long term plan-nya. Dari Daya 5 dan UCS, what's next? Oke, jadi saya secara umum saja mewakili 2 perusahaan ini. Kalau dari Daya 5 dan UCS, kita melihat bahwa keberhasilan suatu negara ya, bangsa itu sebenarnya tidak dari hal lain ya, tapi dari capital. Capital itu dari
sumber daya manusianya. Negara itu mau maju, mau berhenti di situ, itu sebenarnya dari sumber daya manusia, kualitas sebenarnya ya. Jadi ada visi kita itu build future leadership. Leadership for the planet. Jadi lebih ke memperbaiki atau membuat bagus SDM-nya itu dulu. Betul. Baru negara atau kota atau tempat kita itu maju seperti itu. Jangan kita lihat yang lain dulu. Money will follow. Gitu, seperti itu. Yang penting membangun manusianya. Membangun manusia. Terima kasih ya Kak Yanis dan UCS. Kak Bode, what's next? Kalau untuk Bahasa Basudara Cafe sendiri, kita bakalan kerjasama dengan banyak komunitas pastinya. Karena kita mau bangun Ambon, kita nggak bisa sendiri kan. Exactly. Ada komunitas yang lain-lain, mungkin di hari Sabtu besok nih ada komunitas fotografi yang buka kelas di situ untuk ke mobile photography gitu, dan mereka mau pakai tempat kita juga di itu, dan kita terbuka untuk itu. Bukan cuma bahasa Inggris, tapi kalau ada komunitas-komunitas lain yang mau bikin acara di kita pun kita terbuka. Jadi kita bisa brainstorming juga kan, kira-kira kita mau bikin apa nih untuk Maluku, untuk Ambon khususnya. Betul. Gitu. Betul. Jadi kalau untuk mau bangun Ambon ya jangan sendirilah. Betul. Kita sama-sama. Betul. Itu Karena aja. kalau kata Lizzo, if I shine, we shine together. Yes. Ya kan? If I'm shining, everybody gonna shine. Everybody gonna shine. Jadi terima kasih banyak buat komunitas Bahasa Basudara, Kakak Yanis dari Daya 5 juga terima kasih semua short term plan, long time plan-nya. Semuanya didengarkan oleh semesta, direstui oleh semesta. Amin. Dan bisa lancar-lancar jaya. Kak Yanis juga ya enjoy Amin, Kak, ya. mempersiapkan diri Anda untuk trip ke Australia di akhir tahun nanti. Kak Bode, stick dengan Cafe Bahasa Basudara yang sangat eksis. Kalau kamu yang mau ke Bahasa Basudara boleh langsung mengunjungi mereka di Lateri 2. Jalan Walter Mongen ya. Yes, Lateri 2, Jalan Walter Mongen samping samping gereja Sejahtera. Di Gedung Mandala, kita di basement. Basementnya. Kalau kamu yang mau bergabung jadi tutor dan fasilitator di Bahasa Basudara silakan ke mana Pak? www.bahasabasudara.org. Betul, sampai sekarang masih dibuka. Kak Yanis kalau mau mengakses Daya 5 dan Klub boleh kemana? Ya, daya5recruitment.com dan www.ucs.live. Download dulu Klobs ya, aplikasi Klobs. KLOBS. KLOBS buat Anda yang pengen mencari pekerjaan yang sesuai dengan minat dan juga potensi kamu. Baiklah, Sony. Sepertinya obrolan kita sudah sangat seru hari ini. Semoga ini bisa menjadi jalan ninja untuk pemirsa membangun sumber daya manusia mulai dari diri kita sendiri. Jangan lupa kita harus jadi supporting system dan juga harus jadi orang-orang yang punya hati untuk melayani di sini. Sebelum itu terima kasih sekali lagi buat Kak Bode dan Kak Yanes. Thank you banget Eni. Dan buat pemirsa kita masih akan ngobrolin Sony, tentang masih akan ngobrolin tentang anything related to human interest. Kita akan hadir juga minggu depan dengan topik yang lebih seru lagi tentang charity. Apa yang akan kita obrolin, makanya kamu harus nonton hari Selasa depan hanya di TVRI Stasiun Maluku. Akhirnya saya 01 ini pada Nusa. Dan saya Sony Soplantila 02. Pamit undur diri sampai kita ketemu lagi di Bacarta Orang Maluku berikutnya. Bye. Silakan Pak.